وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para tengku abi abadi, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, begitu pula bibi saya, istri daripada almarhum Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Syarifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas, yang udah seperti ibu saya sendiri. Beliau kakak dari ibu saya. Juga hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, guru kita yang tadi menyampaikan tausiahnya, Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas LCMA. Hadir juga di sini ada para ulama, ada Tengku Muslim Al-Tahiri selaku penasehat atau imam daripada FPI Aceh, ada Tengku Bulkini daripada Aceh jauh datang, dan semuanya para kiai, para asatid, para sesepuh. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya karena keterbatasan waktu. Sudah kita doakan mudah-mudahan para ulama, para guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, tidak berpanjang lebar saudara, insyaallah nanti setelah selesai kami menyampaikan tausiah, ditutup doa, akan ada konsumsi yang akan dibagikan oleh panitia. Selesai daripada nanti penutupan doa, insyaallah mudah-mudahan cukup dan barakah insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, kita tadi telah mendengar bagaimana manaqib Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Juga dari tausiah yang luar biasa, singkat, padat, lugas, tegas dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Yang saya tahu saudara dari Habib Muhammad bin Ahmad, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, beliau termasuk orang yang pertama mengajarkan saya dakwah. Saudara, beliau Habib Muhammad adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Makanya Allah angkat derajatnya, Allah muliakan. Makamnya diziarahi, haulnya luar biasa dihadiri banyak orang. Kalau bukan Allah, siapa yang menggerakkan kita hadir di tempat ini, saudara? Ini tanda bahwasanya beliau termasuk daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Syarat menjadi kekasih Allah, saudara, hamba yang dicintai Allah gampang. Kata Allah Ta'ala syaratnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman yang pertama kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Yang kedua, yattaqun, senantiasa bertakwa. Masya Allah, saudara, Habib Muhammad yang saya kenal bukan hanya istiqamah ibadah, bukan hanya istiqamah zikir. Saya seumur hidup dari kecil saya bersama beliau sampai beliau menjelang wafat, saudara. Saya belum pernah lihat Habib Muhammad maksiat, saudara. Belum pernah lihat beliau maksiat, makanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu
sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah bukakan pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Kalau sudah Allah bukakan pintu keberkahan, maka berkah ekonominya, berkah waktunya, berkah umurnya, berkah pendidikannya, berkah segala-galanya. Alhamdulillah. Sebaliknya saudara, sebagaimana ketakwaan membawa keberkahan, maka kemaksiatan membawa petaka dan bencana. Ibadah Allah. Makanya saya sedih, mohon maaf saudara, saya sedih jujur. Saat ini makin kemari, ya Allah, kemaksiatan makin merajalela. Ibadah Allah. Luar biasa. Berbagai macam sektor kemaksiatan, khususnya yang makin sekarang makin dahsyat, merambat ke berbagai sektor, dari buruh sampai santri kelas, saudara, yaitu judi online. Jawab yang jujur, jawab yang jujur. Sekarang yang kena judi online banyak atau tidak? Yang nggak jawab jangan-jangan baru depo nih, pasang slot. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini prihatin, saudara. Anda tahu data dari PPATK itu di tahun 2023, tahun kemarin, ini prediksi 2024 melonjak tinggi, saudara. Biasanya akhir tahun ini akan keluar data terbaru. 2023 perputaran uang hasil judi online di Indonesia, uang haram itu lebih dari 300 triliun rupiah, saudara. 300 triliun. Orang Aceh pernah lihat 300 triliun? Mikirin nolnya aja udah pusing awak, saudara. 300 triliun perputaran uang haram. Bahkan itu orang yang kecanduan judi online jumlahnya lebih dari 3 juta orang. Ibadah Allah. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, saudara, itu 190.000 lebih adalah anak-anak kecil di bawah umur. Innalillahi. Maka yang lebih saya sedih lagi, Pakku, yang saya sedih luar biasa, tadi saya baca berita, ada informasi dari MIT, Masyarakat Informasi dan Teknologi Aceh, salah satu aliansi di Aceh yang cukup fokus menyoroti soal digital. Ternyata berdasarkan penelusuran Google Trend, mohon maaf ini pahit tapi harus saya sampaikan supaya jadi obat, saudara. Berdasarkan informasi dari MIT, Masyarakat Informasi Teknologi Aceh, berdasarkan penelusuran dari Google Trend, Aceh menempati tempat ke-6 paling banyak pencarian soal judi online di Indonesia, saudara. Jawab yang jujur, sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau dulu Pak, orang mau main judi itu mesti keluar rumah, datang ke bandar judi, minimal kalau malu nggak jadi. Tapi kalau sekarang judi nyamperin ke rumah. Saya ini dianggap ustad, walaupun saya santri dianggap ustad. HP nggak pernah dipakai buat macam-macam, saudara. Tapi saya dapat SMS, ayo mas pasang slotnya. Lu gila, gue FPI dia pasang slot. Sampai segitunya, saudara. Merebak kemana yang punya judi online. Sekali lagi saya mau tanya, jawab masyarakat Aceh ini bahaya atau tidak? Orang kompak, orang semangat, bahaya atau tidak? Menyedihkan atau tidak? Meresahkan atau tidak? Padahal Allah lebih bilang dalam Al-Quran, saudara. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Faqala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Shadaqallahul 'azim. Sebelum saya terjemahkan ayatnya, ini jam berapa nih? Jam 12 lewat. Kira-kira orang Simpang Ulik masih semangat atau tidak? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu Simpang Ulik semuanya semangatnya, angkat tangannya. Takbir! Takbir! Takbir!
perhatikan baik-baik apa kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan cinta idaul hub dari Allah untuk yang di hatinya ada iman, saudara. Yang merasa di hatinya ada iman, maka wajib menjawab panggilan cinta ini, ibadah Allah. Tapi yang merasa di hatinya nggak ada iman, skip aja, nggak usah dengarkan. Apa kata Allah, innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Apa itu khamar, Habib? Khamar itu kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu disebut khamar. Apapun bentuknya, mau yang cair, mau yang bubuk, mau yang pil, mau yang daun, mau yang asap, saudara, apapun bentuknya, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring, tembakau, gorila, ganja, saudara, mau yang namanya topi miring, anggur merah, anggur putih, anggur biru, anggur hijau, anggur abu-abu lagi, saudara, termasuk kecubung. Orang aja tahu kecubung. Itu paling bahaya itu, saudara. Luar biasa, semua jenis yang membawakan halal, wa kullu khamrin halal. Kira-kira yang pertama jelas atau tidak? Yang kedua, apa kata Allah, wal maisir. Maisir itu ulama tafsir menjelaskan maksudnya maisir adalah qimar. Qimar itu artinya judi. Apapun bentuknya, mau yang online, mau yang offline, mau yang legal, mau yang ilegal, mau yang di kota, mau yang di desa, mau yang di gang kecil di hotel bintang 5, mau di Jakarta, mau di Texas, semuanya judi, tetap judi. Jelas atau tidak? Yang ketiga, apa kata Allah, wal ansab. Ansab itu kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menyembelih hewan, hewannya dipersembahkan untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbuatan syirik. Yang keempat, wal azlam. Azlam itu artinya, saudara, mengundi nasib dengan anak panah. Itu juga perbuatan jahiliyah, termasuk perbuatan syirik, karena yang harusnya menggantungkan nasib itu kepada Allah Subhanahu. Hati-hati nih, kadang-kadang mau tahun baru nih, ada aja mau tahun baru ramalan, mama loren lah, mama ini lah, mama itu, tinggal mama lemon aja nggak ada, saudara. Empat Allah sebutkan, al-khamar, maisir, judi, ansab, menyembelih hewan dipersembahkan kepada selain Allah, asam, mengundi nasib dengan anak panah. Khamar dan judi dosa besar, saudara, tapi bukan perbuatan syirik. Ansab dan azlam merupakan perbuatan syirik. Pertanyaannya, Habib, khamar dan judi kan bukan perbuatan syirik, walaupun dia dosa besar. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik, tapi kenapa di ayat ini Allah sejajarkan, saudara? Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam. Padahal ini dua kategori yang berbeda, yang dua dosa besar, yang dua lagi perbuatan syirik. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menjelaskan, sengaja Allah sejajarkan antara khamar dan judi dengan ansab dan azlam yang merupakan perbuatan syirik, supaya Allah pengen menjelaskan saking buruknya khamar, saking buruknya judi, saking buruknya narkoba, sampai-sampai sejajar dengan perbuatan syirik. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, orang Aceh jawab yang kompak. Sesuatu perbuatan kalau Allah sejajarkan dengan perbuatan syirik, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Kurang semangat, baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang kedua, apa kata Allah? Rizun, kotoran, saudara. Itu yang namanya narkoba, yang namanya khamar, kotoran. Yang namanya judi, kotoran. Walaupun narkobanya mahal, walaupun khamrnya mahal, belum lama ada menteri di foto, di samping menteri tersebut ada satu botol khamar, saudara. Botol kecil, dicek sama netizen, ternyata satu botol harganya 28 juta, saudara. Khamar satu botol 20 juta, yang minum menteri ketua partai, saudara. Ada di sampingnya tuh, ditaruh botolnya. Walaupun harga 28 juta, tetap kotoran.
hasil judi dimakan, berarti dia makan kotoran. Dikasih makan ke anak istri, berarti anak istri dikasih makan apa? Dikasih makan apa? Jelas atau tidak? Jawab bagi orang Aceh yang kompak, sesuatu Allah sebut sebagai kotoran, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Kedua, saudara. Yang ketiga, min amal syaitan, Allah sebut khamar dan judi sebagai perbuatan setan. Saya kadang-kadang heran, Pak, ya Allah, manusia ini kalau dibilang setan kau, marah. Perbuatanmu seperti setan, marah. Tapi masih mabuk, tapi masih makin narkoba, tapi masih main judi, dibilang setan marah, dibilang perbuatannya kayak setan marah, tapi perbuatan setan dikerjain. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab lagi yang keras, jawab yang kompak. Allah sebut khamar, narkoba dan judi sebagai perbuatan setan, berarti baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Yang ketiga, saudara. Yang keempat, apa kata Allah Ta'ala? Fajtanibu, hindari dong hambaku. Allah ini maha tahu, Pak Bu. Kalau Allah suruh sesuatu untuk dihindari, berarti sesuatu tersebut sudah pasti buruk, saudara. Kalau Allah perintahkan sesuatu, berarti yang diperintahkan sudah pasti baik. Nah, khamar dan judi, narkoba dan judi Allah sebut hindari hambaku, berarti baik atau buruk? Halal atau haram? Bahaya atau tidak? Yang kelima, saudara, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Artinya Allah sebut yang main judi dan khamar akan buntung, tapi yang meninggalkan akan beruntung. Gak usah repot-repot, panjang lebar saya mau jelasin. Ini tafsir yang ini cukup melihat pakai realita. Orang yang miskin gara-gara narkoba banyak atau tidak? Banyak. Hancur gara-gara judi banyak atau tidak? Hancur-hancuran, saudara. Biasanya orang kalau udah judi online, ujung-ujungnya pinjol, saudara. Dari haram larinya ke haram. Pinjol, duitnya habis, dipakai lagi buat judi. Habis itu dapat lagi judi, dipakai lagi, dan nyari lagi dari pinjol. Dipakai lagi buat judi, habis lagi, pinjol lagi. Pakai judi lagi, habis itu pinjol lagi, pakai judi lagi. Itu sampai KTP, nomor-nomor teman semuanya dijadikan, saudara. Masya Allah, luar biasa. Terus lingkaran setan, ujung-ujungnya bunuh diri. Saya bukan lagi ngomong kosong, Anda bisa buka di internet. Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara pinjaman online? Berapa banyak orang bunuh diri gara-gara judi, saudara? Ini lingkaran setan, tentang Allah sih. Lagian ada-ada aja kau. Mana ada orang kaya gara-gara judi? Tukang judi itu penipu, bandar judi itu penipu. Yang offline aja penipu, apalagi yang online. Terus kau berharap kaya dari tukang judi online? Bodoh. Betul atau tidak? Sebagian orang ditakuti neraka nggak takut, Pak. Kutakutkan kau dengan miskin. Ditakuti neraka nggak takut, kutakutkan kau dengan miskin. Nggak ada orang kaya gara-gara judi, miskin gara-gara judi, banyak, saudara. Kenapa? Nantang Allah. Allah bilang la'allakum tuflihun, kalau meninggalkan beruntung, tapi masih dilakukan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Yang keenam, apa kata Allah yang keenam? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah, kata Allah Ta'ala, itu yang namanya setan menjadikan khamar dan judi sebagai alat untuk menebar permusuhan. Jawab yang jujur. Desa dengan desa perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Anak-anak muda perang gara-gara mabuk, ada atau tidak? Anak sekolah tawuran begitu dicek positif narkoba, ada atau tidak? Insya Allah, Bu. Puhaba. Alhamdulillah. Tapi tahu dari mana bahasa Aceh? Saya waktu di penjara satu tempat dengan orang-orang Aceh, saudara. Bu, sehat Bu.
Ibu-ibu yang jawabnya semangat, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi yang jawabnya lemas, apalagi yang ngobrol, saya doakan suaminya kawin 3. Bijahi Nabi Muhammad.